Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2A jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu dosen pendidikan bahasa Indonesia yang memenangkan salah satu lomba karya tulis tentang pencaksilat yang ada di Provinsi Banten. Yuk ikuti keseruan kami. April mohon datang kembali, tak lagi menjadi aku bersih. Hitam putih kesaturasi mewarnai kanvas Senin pagi. Tersolasikan diri, tekanan semakin jadi. Tersolasikan diri. Dengan tradisi lisan itu apakah kesenian Bandrong itu merupakan ini Pak, tradisi lisan turun-temurun? Bandrong itu sebetulnya bukan tradisi ini ya, kebudayaan silat ya, bukan semacam maling undang lisan seperti itu gitu ya. Jadi Bandrong itu semacam kebudayaan gerak gitu ya, silat yang memang sudah diakui keberadaannya, ini bahwa itu warisan leluhur gitu. Adapun ceritanya itu memang selalu diceritakan pada orang-orang yang belajar Bandrong, bahwa Bandrong itu dari ikan ini, filosofinya begini, itu untuk dasar-dasar mereka bahwa ya belajar Bandrong itu seperti itu. Jadi mungkin karena ngajarin turun-temurun itu banyak yang berpendapat bahwa Bandrong itu termasuk sastra lisan gitu Pak ya? Ya. Padahal gitu. itu cuma silat gitu. Silat dan memang sastra lisannya itu ceritanya itu yang diangkat itu gitu, bahwa Bandrong itu berasal dari ini, dikembangkan oleh siapa, Ki Agil dengan Ki siapa satu lagi tuh, Ki Agil dan Ki Japar kalau tidak salah itu ya, dikembangkan oleh itu. Dan selalu sekarang kan mereka suka yang mau Bandrong itu mereka suka ziarah ke makam Ki Kahal yang sebetulnya itu makam Ki Ragil dan Ki Japar sebetulnya. Itu jadi sastra lisan di situnya tuh, di silsilah ini ya, di silsilah apa, silsilah Bandrongnya ceritanya ya. Tapi kalau gerakan segala silahnya itu ada gitu, dan itu memang diwariskan secara turun-temurun, biasanya di padepokan gitu, seperti sama halnya seperti Cimande, seperti kan ada ceritanya juga gitu. Maksudnya bukan cerita rakyat seperti ya, seperti apa, Kipati jaga laut atau bupati yang sering memperhatikan gerak-gerak ikan Bandrong itu benar ya? Siapa ya Pak? nah itu ya, orang yang menamakan Bandrong ini gitu ya. Saya juga tiba-tiba itu di referensi ada Kipati jaga laut gitu ya. Nah, konon gini, Bandrong itu ada dua ini katanya, ada dua dari Kibeji itu ada dua guru, yang satu menjaga laut, itu mungkin jaga laut gitu ya, yang satu lagi menjaga daratan, itu yang kemudian disebut dengan terumbu, yang Serang itu terumbu, yang menjaga menurut terakhir itu ya, yang di Serang itu terumbu, kemudian yang menjaga laut itu disebut dengan Bandrong. Nah itu persebarannya di wilayah sana, Bojonegara sana, di Pulau apa gitu saya lupa di sana, dan persebarannya itu Gunung Santri ke sana. Nah itu untuk Bandrong. Nah sementara untuk terumbu itu ke daerah-daratnya gitu. Kalau Bandrong ke lautnya gitu? Ya, ada literasi yang mengatakan bahwa yang Bandrong itu yang menjaga laut dan yang menjaga daratan itu adalah terumbu gitu. Padahal
intinya tetap satu itu bandrong dan awalnya gitu. dari bandrong itu. Tahun 1500 Sebelum Masehi ya. Kesultanan bahkan. Nah, bagaimana sih kita tuh cara mengetahui kalau silat Bandrong ini mulainya tuh berasal dari Bandung tuh dari mana tuh? Itu harus menggunakan ilmu lain lagi ya gitu, pendekatannya antropologi gitu ya, bagaimana kebudayaan mempengaruhi, karena sebetulnya komunikasi silat itu adalah sebuah kebudayaan ya, timbulkan kebudayaan gitu. Seperti itu. Kita harus ke sana dan ada yang mumpuni di sini gitu, Bantenologi misalkan, itu adalah lembaga riset yang meneliti peninggalan kesultanan misalnya seperti itu. Jadi kita harus bergeraknya ke sana gitu. Nah itu saya demikian juga, itu juga ya kata literatur yang ada di internet saja saya baca juga. Sebetulnya saya menulis bandrong itu karena ada lomba. Bukan karena bapak itu apa sih menguasai Enggak menguasai gitu. bandrong saya. Makanya saya itu ada lomba, saya lomba kebudayaan, menulis cerita kebudayaan dan nuliskan tentang bandrong gitu. Dan udah dapat gitu. Jadi Pak Ahmad juga berbagi ilmu ya. Aku kan bukan pelaku bandrong, udah nggak apa-apa katanya. Pak Ahmad pengennya pelaku bandrong ya, kayak gitu, seperti itu. Jadi seperti itu. Sebetulnya saya hanya kelebihan saya itu hanya lebih dulu baca aja dari kalian gitu. Karena literasi dari internet dan buku yang saya baca. Karena kan saya membuat karya itu ini mah kan bukan fiksi ya, ada tetapi difiksikan gitu. Jadi harus berdasarkan fakta-fakta juga gitu saya. Misalkan IBG harus ada ya, terus itu menjaga lautan, menjaga ini itu karena itu kepercayaannya juga dulu gitu, bahwa yang laut itu di jaga laut itu ya bandrong ya gini tumbuh gitu. Walaupun ketika saya baca literasi lain ada kesimpang siuran silsilah bandrong gitu ya, saya tidak peduli lah karena saya seperti itu. Apa judul yang diangkat dan isi singkat yang Bapak bikin itu kayak gimana? Ya, yang bapak tulis di itu. Oke. Gini, banyak peserta lain yang tentang silat, tapi lebih keserangan. Silat keserangan itu silat baru. Itu adalah silat 13 perguruan disatukan menjadi satu gerakan baru dengan disebut keserangan. Kalau itu mah silat yang dikeluarkan atas dasar keputusan Bupati Kabupaten Serang. Banyak itu yang itu ceritanya tentang anak kecil ikut festival silat menang selesai. Nah kalau saya tidak seperti itu, nama judulnya itu bandrong, silat bandrong bagus judulnya. Nah ada dua makna itu silat bandrong bagus itu. Yang pertama silat bandrong bagus ya, baik sekali. Yang kedua silat bandrong bagus itu nama anak kecil di situ namanya bagus. Itu bagus, disebut bagus. Nah terus kalau orang-orang ke festival, kalau saya tidak ikut festival karena bandrong itu suka ditangkap di hajatan gitu tuh. Nah saya mah Pak Wali Kota hajat, jadi si bagus itu pasti Pak Wali Kota di sawer gitu, seperti itulah gitu. Akhirnya bagus dapat makanan gitu, dapat uang gitu dengan rasa gembira. Itu seperti itu saya. Jadi sangat sederhana sekali karena bacaan ini diperuntukkan untuk anak-anak SD. Nanti insya Allah bulan Oktober terbit secara daring.
sangat sederhana sekali. Mungkin bahasa Jawanya juga bahasa Jawa salah gitu ya. Karena setelah saya direvisi ke beberapa orang, ini bukan ini bukan ini. Udah biarin tuh, udah tanggung saya kirim, kata saya gituin. Salah aja menang, apalagi bener gitu. Oke, apa lagi? Itu tuh cerita gitu Pak. Apa yang memotivasi Bapak untuk menulis bandrong Iya, karena dalam perlombaan gitu? kalau bandrong menurut saya sesuatu yang menarik. Ya. Kalau saya nyebut Cimade kan di mana-mana ada. Cimade itu ya dari Jakarta, Kebon Jeruk sampai Cihilir ke sana itu ada. Betawi kan Cimade aja. Ketika saya berbicara bandrong, tumbuh, itu hanya ada di sini. Hanya ada di Banten. Nah, itulah yang membuat saya, wah ini menarik nih. Kebetulan juga lombanya penulisan kebudayaan Banten gitu. Ya lumayan 8 juta gitu. Makanya saya ke Pak Ahmad harusnya anak-anak ini yang tulisan yang di sini, kata saya gitu. Jadi kesimpulan wawancara pada hari ini yaitu nama silat bandrong diambil dari salah satu jenis ikan yang terbang, gesit dan dapat melompat tinggi dan jauh, menyerang kerang dengan moncongnya yang sangat tajam dan bergerigi. Ikan ini sangat berbahaya karena sekali menyerang dapat membinasakan dan mematikan musuhnya, sama halnya seperti silat tersebut. Nah, dalam cerita bandrong yang Pak Farid buat tersebut, yang termasuk ke dalam sastra lisannya itu adalah cerita asal-usul si bandrong ini, asal nama si bandrongnya. Yang dimana bandrong tersebut itu merupakan sebuah pencaksilat yang terinspirasi dari ikan yang berasal dari Gunung Santri. Lalu cerita sejarah gerakan silat bandrong tersebutlah yang mengandung sastra lisan. Gitu. Silat bandrong ini lahir sekitar tahun 1500 Masehi, yaitu sebelum berdirinya Kesultanan Banten. Tokoh pertama kali yang menyebarkan aliran ini adalah seorang kiai yang bernama Ki Agusjo atau Ki Beji. Nah, Ki Beji ini terkenal sebagai kiai sekaligus pendekar dan merupakan guru besar bandrong yang menetap di salah satu lereng Gunung Santri. Itulah kesimpulan pada hari ini. Kurang lebihnya Mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kegiatan kami pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.